Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang saleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Murni pada pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran 3, yaitu tentang aku anak soleh. Materi pembelajaran hari ini adalah 1. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Amanah. 3. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Santun dan menghargai teman. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi yang pertama, yaitu jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur merupakan sifat yang terpuji. Jujur artinya berkata atau berbuat sesuatu dengan kenyataan. Baik anak-anak, sekarang ibu punya video nih tentang anak gadis yang jujur. Yuk kita simak bersama-sama. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sepertinya dingin sekali malam ini ya. Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu sendiri, kan? Dan engkau tinggal menerima laporannya saja. Kau tidak salah, Aslam. Tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku. Sekaligus memastikan bahwa laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai Amirul Mukminin. Begitu juga denganmu, Aslam. Amin. Sampai di pinggiran kota Makkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya.
Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Bolehkah kami singgah sebentar? Sebentar. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya, Hashim bin Umar, dengan Zainab, gadis yang jujur itu. Dari garis keturunan mereka berdua terlahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal. Ia bukan merupakan keturunan dari khalifah sebelumnya. Nah anak-anak, dari video yang kita saksikan tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa keuntungan perbuatan jujur akan membuat hati senang, dipercaya oleh orang lain, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mempunyai banyak teman. Sedangkan kerugian tidak jujur adalah mendapatkan dosa, tidak dipercaya oleh orang, dibenci semua orang, dan akan kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya dalam mengemban sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kita lihat contoh gambar di samping. Jika kalian mendapatkan amanah seperti tugas dari guru atau piket kelas, maka kita harus menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Anak-anak, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan mendidik kita. Kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Contoh-contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua diantaranya adalah patuh dan taat bila dinasehati, rajin sholat dan belajar, membantu pekerjaan mereka, dan selalu mendoakan di setiap waktu. Nah, tentunya kita sudah hafal anak-anak bagaimana doa kepada kedua orang tua. Yuk, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah anak-anak, kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu
bagaimanakah cara kita menghormati guru? Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam dan bersalaman dengan mencium tangannya. Saat guru memberi tugas PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Saat guru menasehati, kita harus mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, kita harus berbicara dengan santun. Suara tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya. Saat guru sedang mengajar, kita harus duduk dengan tenang. Tidak berbicara sendiri sehingga berbisik atau berbuat gaduh, dan memperhatikan pelajaran di sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi 4, yaitu santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Berikut beberapa contoh sikap santun: mengucapkan salam, berbicara dengan lembut dan tenang, peduli terhadap keadaan, berteman tanpa pilih kasih, dan tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai muslim dan muslimat, kita harus memiliki sikap jujur, amanat, hormat, dan patuh kepada orang tua, sopan, dan menghargai teman. Nah anak-anak,